Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Arba'un Al-Kifaniyah, yaitu kitab yang menghimpun 40 hadis yang disepakati oleh ashab kutubus sittah. Mari kita mengulang kaji kembali kutubus sittah, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, wa Sunan Ibnu Majah. Hari ini menjelang berbuka, kita coba membacakan hadis yang ke-6. Jika nantinya ada faedah-faedah tertentu, kita akan menyebutkan sesederhana mungkin. Adapun pembahasan tafsil lebih rinci, lebih detail dari pembahasan yang akan kami baca ini, bisa kita rujuk kepada kitab para ulama yang mu'tamad di kalangan kaum muslimin. Baik, kita mulai. Al-hadithus sadis, hadis yang ke-6. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Rasulullah sallallahu lewat melewati dua kuburan. Faqala, beliau bersabda, ama innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya sesungguhnya keduanya sungguh sedang diazab, dan keduanya tidaklah diazab karena perkara yang besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya, fakana yamshi bin namimah. Dulunya dia adalah seorang yang suka berjalan ke sana kemari mengadu domba. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, yang lain, fakana la yastatiru min baulihi. Dia tidak yastatir. Yastatir sini bermakna yastanji, juga bermakna yajtanib min baulihi, menjauh atau menjaga diri supaya tidak terkena air kencingnya, atau bermakna menjauhkan diri dari pandangan manusia ketika kencing. Qala, Ibnu Abbas berkata, fada'a bi'asibin ratbin. Kemudian Rasulullah SAW meminta pelepah kurma yang masih basah. Fashaqqahu bithnaini. Kemudian beliau membelah pelepah kurma tadi menjadi dua. Thumma gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan. Kemudian beliau gharasa, menancapkan sebelah di satu kubur, kemudian sebelah lagi di kubur yang lain. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, la'allahu, mudah-mudahan, semoga, an yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Semoga dengan beliau menancapkan pelepah kurma tadi, yukhaffafa anhuma, diringankan azab dari mereka berdua, ma lam yaibasa, selagi pelepah kurma tersebut tidak kering. Baik. Hadis ini sungguh hadis yang patut untuk kita perhatikan. Sekali lagi kami ingatkan, pembahasan detail dan terperincinya kembali merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Adapun kami dalam kesempatan yang singkat ini ingin menyebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, sabda beliau, mereka berdua sungguh sedang diazab, dan mereka tidaklah diazab karena hal besar, fi kabir, dengan sebab hal yang besar. Ini maknanya adalah di pandangan manusia. Manusia tidak mengira hal itu besar, padahal dalam pandangan syariat itu suatu pelanggaran yang besar. Jadi maknanya mereka menyangka, dan manusia kebanyakan menyangka ini, bal la yulquna lahu balan wa la ya'uddunahu syai'an. Manusia, orang banyak mengira bahwasanya perbuatan itu biasa-biasa saja dan tidak menganggap itu sebagai suatu kesalahan yang besar. Namun dalam syariat itu adalah perkara yang besar. Yang pertama, orangnya suka berjalan ke sana kemari untuk melakukan kerusakan dengan cara menggibah, namimah, yaitu mengadu domba.
mengatakan ke sana A, kemudian mengatakan ke yang lain B misalnya, sehingga menjadikan perpecahan, kerusakan antara orang lain. Ya, orang banyak kemudian menjadi rusak gara-gara perbuatan dia menyebarkan adu domba. Yang kedua, kana la yastatiru min baulihi. Artinya adalah ay la yatajannabuhu wa la yataharrazu minhu. Dia tidak berusaha untuk menjauhkan diri dari air kencing, dari percikan air kencingnya. Dia kencing semaunya saja. Ini mungkin diantaranya adalah ketika posisi kencingnya salah, maka dia akan terpercik ke pakaian kita. Wala yubali idza asabahu minhu syai'. Dan dia tidak peduli jika ternyata kencingnya itu mengenai dirinya ataupun pakaiannya. Ma'annahu mubtilun li'ibadatihi. Padahal kalau terkena najis tersebut, najis kencing tadi, itu dapat membatalkan ibadahnya. Kenapa? Karena di antara syarat sah ibadah terutama salat adalah suci pakaian dan sucinya badan. Wa fi riwayatin la yastanthir. Ya, dia itu tidak yastanthir sini apa namanya? Cebok ya. Yastajmir, yastanthir. Nah, juga di antara makna yang dijelaskan oleh para ulama adalah dia ini tidak menutupi dirinya ketika kencing. Nah, ini di antara hal yang perlu kita perhatikan, di mana sebagian masjid menyediakan tempat kencing sambil berdiri. Ya. Nah, meskipun ada perbedaan pendapat ulama dalam hal boleh atau tidaknya kencing sambil berdiri, namun ya, alangkah baiknya jika kita kemudian menutupi diri ketika kencing dan tidak berbicara. Ya. Ini ketika dibuat tempat kencing nanti temboknya kemudian sebahu ataupun sebatas telinga. Yang kanan sama yang kiri berbicara. Nah, ya. Kamu berapa? Dah 2 liter, ini 3 liter, naudzubillah min dzalik. La haula wala quwwata illa billah. Dan itu terjadi wahai kaum muslimin, ya kita dapati ya ada beberapa orang yang akramakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua dan kepada mereka. Tidak mengetahui mungkin hukum ya tentang adab-adab dalam buang hajat. Sehingga buang hajat demikian saja ya di depan pandangan manusia kemudian sambil berbicara. Padahal ya, disebutkan dalam syariat kita jika ada orang yang demikian itu tidak boleh berbicara ketika buang hajat. Nah, kemudian di hadis yang lain dijelaskan ya, bahwasanya Rasulullah SAW tidak tahu siapa penghuni 2 kuburan ini. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak tahu siapa Fulan bin Fulannya tuh nggak tahu Rasulullah. Rasul bertanya kepada para sahabat, cuman kenapa beliau tahu bahwasanya mereka sedang diadab? Dan kenapa beliau tahu bahwasanya mereka diadab? Karena dosa mereka, misalnya satu namimah dengan satu lagi karena tidak cebok ketika kencing ataupun tidak perhatian dengan air kencingnya terpercik ke bajunya. Kenapa? Nah, ini adalah di antara kaidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya tidak ada satupun yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang terjadi dalam kubur termasuk hal yang gaib. Tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Jin bahwasanya tidak ada satupun yang mengetahui hal gaib kecuali yang Allah berikan tahu. Allah beritahu. Barulah kemudian di antara para nabi dan rasul itu ada yang mengetahui hal gaib setelah Allah memberitahukan kepada mereka. Namun mereka sendiri itu tidak mampu untuk mengetahui hal yang gaib. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ya, mengatakan, katakanlah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Katakanlah seandainya aku tahu tentang hal gaib, tentu aku akan memperbanyak amal-amal kebaikan dan tidak akan menimpa diriku suatu keburukan pun. Nah, ini menegaskan bahwasanya la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya itu tadi Rasul nggak tahu siapa, tapi Rasul tahu bahwasanya mereka sedang diadab dan diadabnya karena ini dan karena ini. Itu tidak lain tidak bukan karena ada yang memberitahukannya. Siapa itu? Ya, Allah Subhanahu wa taala memberitahukannya melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ini dalil aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ghaib. Ya, taib. Kemudian hal berikutnya adalah Rasulullah SAW kemudian mengambil
apa tadi? Pelepah kurma yang masih muda, yang masih basah. Ratbin, masih basah, belum kering. Kemudian beliau membelah keduanya. Kemudian beliau menancapkan ya, sebelah di kubur yang ini, kemudian sebelah lagi di kubur yang ini. Nah, beliau tancapkan seperti itu. Kemudian beliau bersabda, coba perhatikan. La'allahu. Nah, ini kalimat apa kalau dalam ilmu nahwu? La'allahu, raja, ya kan? Pengharapan, mudah-mudahan. Semoga la'allahu an yukhaffafa anhuma. Semoga mereka dengan sebab ini tadi apa? Diringankan adab dari keduanya malam yaibasa. Selagi pelepah kurma ini tidak kering. Ini mohon kita perhatikan dengan serius dan mohon kembali dikaji kembali kita para ulama berkaitan dengan hal ini. Pertama, Rasulullah SAW tidak menjazamkan, tidak menegaskan, kemudian mentakkidkan mereka akan diringankan adabnya, tidak. Tapi beliau berharap. Artinya apa? Beliau tidak memiliki kekuasaan untuk meringankan adab seseorang. Beliau hanya dapat memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Rasul meminta semoga umatnya itu diringankan adabnya. Nah, ini Rasulullah memberikan syafaat. Dan itu pun syafaat itu teman-teman, kaum muslimin sekalian, ada dua syaratnya. Yang pertama izin kepada yang memberi syafaat, yang kedua ridha kepada yang diberikan syafaat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan malam yaibasa, selagi kedua pelepah kurma ini tidak kering. Artinya apa? Hanya waktunya itu terbatas. Waktunya itu muakkad, tidak selama-lamanya. Beliau berharap agar keduanya itu diringankan azabnya dengan sebab syafaat dari Rasulullah SAW. Ya. Beliau mensyaratkan dengan pelepah kurma tadi selagi tidak kering. Beliau juga tidak mengatakan kemudian mengambil benih ataupun bibit pohon kurma kemudian menanamkan di kuburan itu. Ya kan? Menanamkan di kuburan itu sehingga semoga Allah meringankan misalnya. Tidak ada hadis seperti itu. Yang ada Rasulullah mengambil pelepah kurma. Yang mana Rasulullah tahu bahwasanya pelepah kurma beda dengan pohon kurma. Pelepah kurma pasti akan kering suatu saat. Mohon maaf ya, iklan sedikit tadi. Gimana tadi? Rasulullah SAW tahu perbedaan antara pelepah kurma dengan pohon kurma. Bahwasanya pelepah kurma itu suatu saat akan kering, sementara pohon kurma bisa jadi itu bertahun-tahun. Nah ini, di sini menunjukkan dari bahwasanya itu tadi kembali Rasulullah SAW tidak memiliki kekuasaan untuk meringankan adab seseorang. Rasulullah hanya Allah berikan beliau itu hak syafaat agar umatnya itu diringankan azabnya. Kemudian kenapa beliau pilih pelepah kurma bukan kayu-kayu yang lain? Ini juga ada hikmahnya. Yaitu li'annahu atwaluhum baqa'an. Karena pelepah kurma itu lebih lama dia basahnya. Tidak cepat kering. Fatatulu muddatu takhfifil adzab anhuma wal ilmu indallah wallahu alam. Supaya apa? Supaya peringanan azab kedua penghuni kubur tadi itu bisa lebih lama, tapi tidak selama-lamanya. Bisa lebih lama. Nah, bisa lebih lama. Naam. Fatatulu muddatu takhfifil adzabi anhuma. Dan ini sebagai bentuk rahmat, ya, kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ya. Nabi Muhammad SAW itu memiliki rahmah dan syafaqah kepada umatnya. Maka beliau memilih pelepah kurma ini, bukan memilih kayu-kayu yang lainnya. Namun ini, ya, kata muqayyidnya di sini yaitu Syekh Muhammad Taufik Al-Ghifani afallahu anhu, di dalamnya terdapat dalil tentang kerasnya pengharaman an-namimah. Bahwasanya seorang namam yang sering membuat adu domba ini, alladzi yanqulu kalaman nasi ba'dhum ila ba'dhin, ini nanti dikirimnya sana, yang ini kirimnya ke sini dengan tujuan apa? Untuk merusak.
ada suatu ungkapan mengatakan kalau kirim uang berkurang, kalau kirim omongan bertambah. Nah, ini berbahaya. Dia tidak meriwayatkan perkataan orang tadi itu sesuai dengan lafaz dan maknanya. Kalau dia riwayatkan sesuai dengan maknanya saja, meskipun tidak sesuai lafaznya, insya Allah selamat. Tapi ada sebagian orang, ya, Fulan itu bilangnya kamu kayak gini. Nah, ketika bertemu si Fulan itu, Fulan yang tadi itu bilangnya kamu kayak gini. Tujuannya adalah untuk merusak. Maka orang seperti ini diazab di dalam kuburnya. Adapun sabda beliau, Allahumma musta'an, sebentar. Adapun perkataan Ibnu Abbas tadi, kemudian beliau menancapkan, ya, sampai akhirnya, fihi itsbatu syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil usat min ummatihi. Di dalam perkataan itu ada dalil bahwasanya ada syafaat Nabi Muhammad SAW untuk orang-orang yang bermaksiat dari kalangan umatnya. Wa fihi anna ta'dziba fil quburi ghairu muaqqat. Dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwasanya azab untuk ahli kubur itu tidak terbatas. Ghairu mutawaqif, mohon maaf. Ghairu mutawaqif. Ya. Ala iqtirafil kabair wa ighraq fil mubiqat. Mohon maaf, kita ulangi. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya azab di dalam kubur itu tidak hanya terbatas bagi orang yang melakukan dosa besar dan orang yang melakukan al-mubiqat, hal-hal yang menghancurkan itu dosa besar. Kita ulangi di kalimatnya ini, bahwasanya azab yang terdapat di dalam kubur itu tidak hanya terbatas bagi pelaku dosa besar, namun juga bisa terjadi kepada hal-hal yang dianggap remeh oleh manusia. Dan dalam hadis ini juga terdapat dalil tentang kasih sayang Nabi kepada umatnya di dunia maupun di akhirat. Waqfatun, kata beliau sini, amma yaf'aluhun nas, adapun yang dikerjakan oleh sebagian orang fil maqabir, di kuburan, min gharsil jaridi wa anwa'ish syajar, yaitu menanam pohon kurma dan jenis pohon-pohon yang lain, akhdan min hadzal hadis, mengamalkan hadis ini, faba'idun ghairu musallam, maka jauh dari pemahaman hadis ini. Fala wajha lahu, tidak ada wajah istidlal dari hadis ini demikian. Li khususiyatihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hal ini adalah khusus bagi Nabi. Khusus bagi Nabi. Bahwasanya menancapkan pelepah kurma yang masih basah tadi dengan harapan agar azab dari kedua penghuni kubur tadi diringankan, itu adalah kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Maka bagi orang yang mengamalkan menanam jenis pohon-pohon tertentu di kuburan berdalil dengan hadis ini supaya azabnya diringankan, maka tidaklah ada wajah istidlal dalam hal ini. Di antara ulama yang mengatakan demikian adalah Al-Khattabi di dalam kitab Ma'alimus Sunan. Beliau mengatakan, wala ammah, orang awam, fi kathirin minal buldan, di banyak negeri, tafrishul khus fi quburi mautahum wa arahum dhahabu ila hadha wa laysa lima ta'atawhu min dhalika wajhun. Beliau menerangkan tentang perbuatan sebagai manusia ini, bahwasanya tidak ada dalilnya yang demikian, ya, wallahu a'lam. Intaha, kata beliau. Ini nukilan dari Imam Al-Khattabi. Adapun sebagian orang yang mengamalkan itu, mereka berdalilkan dengan hadis ini. Namun ulama mengatakan bahwasanya pendalilan demikian tidaklah tepat, karena dalil ini khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mengamalkan mengatakan tidak khusus. Ya, wallahu a'lam bisawab. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala keterangan yang benar. Adapun manusia berpendapat sesuai dengan kadar ilmunya dan pemahamannya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala yang akan memutuskan nanti perkara dengan seadil-adilnya. Alayhisallahu bi ahkamil hakimin. Ada lagi yang bisa kita tambahkan? Yang dalam ini ada debatable, ikhtilaf dalam hal ini. Bagi yang mengamalkan mengatakan tidak khusus bagi Nabi,
Bagi yang tidak mengamalkan, mengatakan ini khusus bagi Nabi. Di antara yang menguatkannya adalah ya, tidak kemudian dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain, menanam pelepah-pelepah kurma di kuburan-kuburan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada faedahnya. Jangan merasa puas dengan ilmu yang kita dengar dan kita pelajari. Masih banyak ya kitab-kitab para ulama yang belum kita baca dan kita telaah. Mari kita bersama-sama untuk membangun nuansa ilmiah dengan banyak bermutalaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memaafkan kesalahan kami dalam hal menyampaikan apabila ada kekurangan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, kaum mukminin dan kaum mukminat yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.